Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen yang ada di LPTK Pontianak selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk tugas kali ini tanggal 17 Juli tahun 2021 hari Sabtu, eh, tugasnya adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru di setiap satuan pendidikan itu wajib menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar. Penyusunan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai dan perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Pada tahun-tahun yang lalu, penyusunan RPP itu mencapai beberapa halaman di setiap KD-nya. Tetapi untuk saat ini kita bisa membuat RPP yang hanya model satu lembar. Namun meskipun hanya dalam satu lembar, ini saya contohkan hanya satu lembar, harus menggunakan prinsip-prinsip yang baku. Yang pertama, harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Ini wajib dilakukan. Yang kedua, RPP tersebut memiliki prinsip mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, harus bisa memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Dan yang kelima, terakhir jadi prinsip pengembangan RPP ini adalah keterkaitan dan keterpaduan. Mengacu pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran, RPP itu sendiri merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pembelajaran atau tema tertentu sesuai dengan silabus. Meskipun hanya satu lembar, RPP ini harus memenuhi komponen-komponen yang ada dalam aturan. Yang pertama, harus memiliki identitas sekolah. Di sini sudah saya cantumkan nama satuan pendidikan NINU Miftahul Falah, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 di semester 1 atau semester ganjil. Yang kedua, di sini ada tertera alokasi waktu. Di pelajaran keempat, pertemuan ke-1, alokasi waktunya 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Setelah identitas dan alokasi waktu, di sini harus ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini bisa dibaca sendiri ada menyadari bahwa menyayangi anak yatim adalah sikap yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada 1, 2, 3, 4 kompetensi dasar yang harus dipenuhi dan harus dicapai oleh peserta didik. Setelah kompetensi dasar, di sampingnya sini saya kasih indikator. Indikatornya ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama tadi ada nama satuan pendidikan, alokasi waktu, ini ada tema, ada subtemanya apa, harus ada KD, ada indikator. Nah, selanjutnya untuk poin adalah tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini ada pendekatan dan metode yang digunakan dalam pembelajaran nanti dan juga ada media atau sumber belajar yang digunakan. Materinya di sini membaca hadis menyayangi anak yatim. Untuk poin B, kegiatan pembelajaran di sini terdiri dari 3, yaitu 1 pendahuluan, 2 kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Di dalam pendahuluan, ini terserah guru mau mengembangkan modelnya seperti apa. Terserah. Misalkan yang saya lakukan yang pertama adalah guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam, basmalah, berdoa bersama. Ini masuk di kegiatan pendahuluan. Yang kedua, guru menyapa, absensi, kerapian peserta didik.
yang ketiga, dan selanjutnya ini terserah dari Bapak Ibu guru pengampu dan pembuat RPP. Setelah kegiatan pendahuluan, masuk ke kegiatan inti. Karena menggunakan konsep K13 harus ada ini, mengamati, menanya, mengeksplorasi atau menalar, mengasosiasi atau mencoba, dan yang terakhir adalah komunikasi, demonstrasi, atau networking. Setelah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, masuk ke kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup, ini juga terserah dari Bapak Ibu guru. Di sini saya ada 4 poin. Yang pertama, guru melaksanakan penilaian secara lisan. Yang kedua, guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Yang ketiga, guru merefleksi dengan pertanyaan peserta didik dari kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan perbaikan. Yang keempat, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Setelah masuk ke tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pada RPP ini harus ada poin penilaian. Untuk poin penilaian yang saya contohkan di sini, ada ayo berlatih, ada mengerjakan uraian, performan atau unjuk kerja, dan tugasku. Ini semua nanti bisa dirancang oleh Bapak Ibu guru dan dikembangkan, namun harus sesuai dengan komponen-komponen yang saya sebutkan tadi. Pada akhir dari penyusunan RPP itu ada mengetahui kepala sekolah dan juga guru pengampu. Demikian tadi langkah-langkah maupun prinsip-prinsip dan contoh dari pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak sekali kekurangan dan harus ada perbaikan karena di sini saya juga sifatnya masih belajar, sehingga apabila nanti Bapak Ibu guru yang lain ada yang menemukan beberapa kekurangan, bisa ikut di kolom komentar. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.